Ini hujan di Bandung, kita lagi di Bandung. Bandung hujan. Ini di belakang ada Pembeon lagi motor produk. Jadi hari ini kita lagi di Halwa Kopi Eatery di jalan apa tuh tadi? Cipedes Tengah, nomor 198 Sukajadi, Bandung. Jadi dekat ke Setrasari, dekat ke Sukajadi, dekat ke Pasteur lah. Jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang copet membawa berkah bareng sama Lookout Hejo. Lookout Hejo. Hejo gitu kan. Backgroundnya gerak-gerak. Iya, backgroundnya ini lagi gitasan. Nah, ini lagi motor. Nah, hari ini kita bakal ngobrol langsung sama Lookout Hejo. Judulnya aja Copet Membawa Berkah. Yuk, kita ajak live yuk. Malam tiada berlalu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Cikse. Nah. Ya, ini Lookout Hejo. Yori bacanya bukan Lookout Hejo, Kang. Jadi bacanya gitu, Lookout Hejo. Padahal itu kan bacanya Lukut Hejo, Kang. Nah, kalau di tulisannya Lookout Hejo, sebenarnya dibacanya adalah Lukut Hejo. Lukut itu artinya adalah lumut. Apa ya? Lumut hijau. Ya, jadi ini teman kita ini bernama Kang Asep ya. Kang Asep sinyalnya mutir. Udah aman? Nah. Aman, Kang? Aman? Wes. Aman, Kang. Aman. Nah, Kang, gini Kang. Jadi sebenarnya coba Kang nama lengkap dulu, terus berbisnis apa Kang? Coba Kang di-share dulu Kang sedikit ceritanya Kang. Lukut aja itu di bisnis apa ya? Kalau bisnis mungkin diproduksi kan, produksi topi, fintech, memang khusus saya yang punya topinya. Iya, newsboy cap ya. Newsboy cap sama pet cap. Kang, ini mah enak ya, meskipun rambut saya ada ini bisa. Makanya kagak pilih yang besar itu sengaja. Lalu gimana Kang? Kang? Ya, lebih fokus ke topi-topi fintech, cuman topi fintech yang memang untuk para pekerja. Makanya itu modalnya newsboy cap. Newsboy cap atau flat cap yang biasa kalau di Eropa itu tahun 30-an atau 20-an itu dipakai oleh para pekerja. Dari namanya juga kan newsboy cap, itu topi tukang koran dulunya Kang. Atau istilahnya memang itu ada istilahnya newsboy cap. Jadi sekarang banyak tukang koran yang pakai topi. Sekarang jadi banyak yang pengen jadi tukang koran. Makanya saya kaget kan topi copet kan. Saya belum tahu itu sejarahnya itu topi copet ya. Jadi gini Kang, jadi kenapa dia kita namain copet, karena zaman tahun berapa ya, banyak copet yang suka pakai topi gini Kang, jadi disebutnya topi copet cina. Ini hanya judul, sebenarnya makanya di sinilah tempat klarifikasi Kang. Gitu. Untung bukan anak buah Bang Saib Kang. Nah, Kang Asep, ini sebenarnya kalau untuk bisnisnya sendiri si Lukut Hejo, ini kalau dibaca Lookout Hejo, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kalau dibawa ke luar negeri keren jadi Lookout Hejo, padahal Lukut Hejo. Iya. Sebenarnya dari tahun kapan Kang ini mulai berbisnis Lukut Hejo ini? Lebih fokus dari tahun 2014 Kang. Tapi memang sebelumnya karena daerah aku ini memang sentral topi kan, tempat sentral topi. Ya, Rahayu itu daerah sentral topi memang supplier ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri kan. Wow. Keren, ekspor ya? Iya, cuman aku saja ya Kang yang mungkin di daerah aku yang bikin topi gini Kang. Oh gitu Kang? Memang sorry, sebenarnya si produk ini sebutnya kan apa tadi namanya flat newsboy cap ya? Apa? Flat cap atau newsboy cap ya? Nah, kita bilangnya apa? Kategorinya semuanya apa dibilangnya? Flat cap? Ya, kalau flat cap itu lebih ke topi copet Kang, topi kodok. Jadi semuanya namanya topinya apa Kang? Itu disebutnya? Semuanya tergantung model ya Kang. Kalau yang Akang pakai itu namanya newsboy cap Kang. Newsboy. New boys, anak baru, karena saya anak baru Kang.
Nah, nah, New Boys Cap ini sebenarnya kita ngomong fakta gitu Kang ya. Sebenarnya banyak nggak sih saingannya Kang? Cuman kalau di Indonesia itu sedikit kan saingannya kan. Kalau memang model Newsboy atau Flat Cap kan sedikit karena kebanyakan yang ada di sini ke Indonesia itu memang impor. Oh, oke. Aku juga pertama cari modelnya aja itu harus ke Gede Bage kan, karena kalau ke PPJ aku nggak sanggup beli. Oh, tapi model mah sama-sama aja Kang. Ya, model sama-sama aja kan, model sama-sama aja karena. Kok bisa kepikiran untuk Akang bikin topi model kayak gini Kang? Kenapa? Mungkin karena banyak saingan kan, kalau bikin topi yang biasa-biasa kan itu banyak saingan. Dasarnya itu. Aku baru kepikiran dan juga memang aku suka modanya kan. Suka modenya, terus pas ngobrol-ngobrol sama yang lain memang model gini itu susah kan adanya, cuman ada yang impor. Terus pada masanya kok tahun 2014 itu lagi booming-boomingnya Newsboy Cap itu dipakai sama SID, jaring SID kan? Ya betul dapat jaringnya. Itu mulai ininya ya, mulai naiknya trennya kan. Iya, mulai naik trennya itu dari sana. Dari memang kalau aliran musik rockabilly kan si jaring itu pakai dia langsung booming. Rockabilly ya betul. Nah, Kang, ini sebenarnya kalau apa perbedaannya produk impor sama produk yang dibikin Akang sebenarnya? Kalau kita pengen jujur-jujuran gitu, Kang. Kalau jujur sama aja kan sebenarnya kan, karena memang bahannya itu juga memang bahan impor kan. Wah, gitu? Cuman apa? Lebih ke apa? Kalau itu sisa-sisa impor kan. Oh, oke. Bahannya. Terus sama bahan kain itu impor semua. Iya, kancing sama aja kan. Itu impor, Kang. Kacing itu impor kan. Kacingnya lokal kan. sama kancing apa? cetet di sini sama ada kancing cetet. Lokal kan. Itu lokal, itu brand lokal kan. Ini ada Kang Adit Barli Bugalakon. Halo Kang, apa kabar? Halo. Ini Kang Adit Barli juga pengguna topi kayak gini Kang. Cuman dia bahannya yang bahan ini. Yang kain dia punya kain. Ada yang kampas kan, ada yang denim. Itu bahan-bahannya. Kalau ini bahan apa Kang berarti? Itu wool kan. Denim. Wool ya. Wolaken kan. Laken. Karena jadi sebenarnya gimana? Kalau dari bahan denim itu memang identik ke Asia kan, ke Jepang. Model Jepang. Oh, Jepang. Oke. Thailand gitu. Itu lebih ke karena kiblatnya. Kalau wool itu memang kiblatnya ke Eropa kan. Oh, berarti saya orang Eropa lah ya. Jadi sebenarnya style ini tuh sebenarnya cocoknya gimana Kang pakainya? Harus pakai Akang ya, berarti harus pakai rompi, pakai kemeja gitu ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Ini memang jadi ngingetin ini Kang. Kayak di acara, ada satu acara di Indonesia atau di seluruh dunia itu namanya Gentleman Ride namanya. Yes. Nah, Gentleman Ride itu gayanya kayak gitu kayak Kang. Jadi pakai kemeja, pakai rompi, pakai celana, kadang-kadang celana kotak-kotak, pakai topinya kayak gini Kang. Betul kan, betul. Tambah lagi kalau sekarang kan lagi rame-rame ya kan komunitas gentleman. Iya benar, saya kurang gentle kan pakai kaos soalnya. Apalagi di Bandung kan, di Bandung memang ada London taksi kan, sepedanya kan komunitas. Iya benar. Sebetulnya kalau topi ini memang cocoknya memang rider kan atau seniman gitu kan. Ya itu cocoknya gitu kan. Tapi berarti saya kurang cocok ya karena saya sebenarnya kurang makan. Jadi kalau pakai kacamata lebih kayak ini kan. Saya kalau pakai kacamata kayak copet, kiranya sebentar aja saya coba ya. Nah, kan? Kayak copet ya. Mantap kan, betul kan. Kayak copet ya Kang. Kayak anak buah Kang Saib kan. Jadi Dores. Kang, ini Kang, sebenarnya peluang untuk berbisnis topi kayak gini seperti apa sih Kang? Faktanya seperti apa? Faktanya kalau peluang itu
lumayan Kang, menjanjikan lah. Karena memang topi Pintech itu tidak mengenal zaman Kang. Akan terus akan terus ada kan, ini topi jadul Kang ya, topi Betul. yang memang sudah berapa tahun tapi terus ada. Makanya itu akan tetap bertahan. Long lasting ya Kang ya. Karena penggemarnya itu kan sekarang bukan cuman bapak-bapak doang Kang. Ya, saya bukan bapak-bapak, sorry Kang, saya bukan bapak-bapak. Saya suka tapi saya bukan bapak-bapak. Ya, makanya sudah jadi lifestyle Kang. Kalau jadi Kang gaya. Bukan bapak-bapak karena pakai kumis Kang. Enggak lah Kang. Kalau saya nggak Salah ada sama kumis, si jadi bukan bapak-bapak. Kalah sama Abah Ing Mary Kang. Itu mah jenggot sama kumis. Si Kang Iing mah kumis jenggot, itu mah jama gondrong. Kang, tahun 2014 mulai terjun ya. Susah nggak sih untuk memasarkan si produk ini Kang sebenarnya awalnya? Kalau awalnya Kang lumayan lah susah, karena aku merintis memang dari awal Kang. Pertama aku modal itu dari menjual mas kawin. Mas istri kan serius, Kang? dijual buat modal mesin. Karena kalau keahlian kan aku memang keahlian tukang jahit kan. Tukang jahit. Wah, terus tukang perang Padang Kang teh. Awalnya gitu Kang, pertama-tama memang gitu, memang pertama-tama kita memanfaatin lagi boomingnya si Jenin pakai newsboy cap. Oh oke. Lalu memang terus kesananya banyak juga memang, kalau di Bandung kan telat kan. Aku ya, betul. Yang banyak itu, yang banyak pertama yang keluar itu ke Jawa Kang, daerah Jawa atau Bali Kang. Bandung telat. Lakunya lebih banyak di luar Bandung ke Jawa ya? atau ke Bali. Bandung itu aku pernah nawarin, pada nggak mau Kang. Pada nggak mau karena memang kan ini alasannya memang ini pengen yang pasti-pasti aja lah. Pasar Bandung itu memang pengen yang pasti-pasti. Topi Akang nggak pasti apa? Katanya memang kan ini memang topi nggak umum kan. Jangankan daerah Bandung, di daerah aku juga nih, daerah sentral topi aja, ini topi memang aneh Kang. Banyak yang kesini datang, ini topi apa ini. Nah, naonan sih topi kieu nggak cenah, ieu mah topi snackback. Topi biasa aja gitu ya. Terus perjalanannya ketika udah laku di luar kita bilang di luar Bandung lah, udah mulai laku. Lalu gimana Kang? Itu ceritanya kok bisa Bandung juga sekarang, Akang mungkin pasar Bandung lumayan Kang ya? Ya lumayan lah, Bandung, kemudian Jakarta, terus Jakarta, terakhir Bandung Kang. Karena ternyata kan itu di Bandung itu ada yang jualan, terus kan dia belanjanya ke Jawa sama ke Bali Kang. Kang, punten, Akang bisa geser, Akang bisa geser sedikit ke kiri kepalanya supaya tulisannya biar tulisannya kebaca. Nah Kang, kalau ada komen bisa kebaca. Nah gitu. Gimana? Lalu Kang, gimana Kang? Ke Bandung itu memang taunya dari langganan Kang. Oh oke. Karena dia belanja kan, toko-toko Bandung itu belanja topi gini itu ke Jawa atau ke Bali. Padahal kan Jawa di Bali itu dari sini kan gitu asalnya. Terus dia nanya ini buatan mana? Padahal dari sini ya. Nyangkanya itu kan buatan luar Kang. Bener. Apalagi judulnya Lookout Hejo dehnya. Terus tulisannya Lookout Hejo kan. Padahal Lukut Hejo. Lukut Hejo. Tapi menarik. Kenapa Akang ngambilnya kok bisa pas gitu ketika ada orang yang bilang Lukut Hejo, ada bilang Lookout Hejo. Kebenaran atau gimana? Enggak sih, memang di konsep kan. Di konsep, karena kalau kita ambil kalau tulisan Inggris aja ya, lookout itu kan lihat keluar kan gitu. Kita berpikiran keluar box gitu kan, out box gitu. Out of the box gitu ya. Iya, jadi kita jangan terkungkung lah gitu. Harus melihat keluar. Banyak lah di luar, cuma nggak sesempit yang kita bayangkan gitu kan. Kesempatan itu. Kalau dari segi bahasa Sunda, Lukut Hejo itu kan lumut kan. Betul. Lumut itu kalau tumbuh itu memang biasanya di udara-udara yang memang segar Kang.
yang masih nggak terlalu tercemar lah udaranya, dia akan tumbuh lumut itu. Makanya kita filosofinya di mana ada yang menguntungkan atau bermanfaat, kita ada di sana. Apakah bisa dianggap benalu kalau lumut? Bisa juga. Iya, kita sapa dulu Kang. Ada Kang Erwin Moron, Kang. Ada Kang Erwin Moron. Mamang, aduh. Mamang saya ini suhu. Ini salah satu inspirasi saya, guru saya nih Kang. Mamang Erwin nih, Mamang Erwin nih. Wow, Kang Saron. Di Bandung ya. Ada Tara Tirtasari. Aduh, banyak banget nih baca tulisannya nih gelap. Saya sebenarnya kayaknya kacamata plus sebenarnya Kang, bukan kacamata gaya ini Teh. Ada Mila Saroy. Asal jangan plus kan. Ada Deden Hermadi. Halo Kang. Halo Bang Saron. Ini Deden Hermadi ini Kang, pebisnis tas ini. Wis. Tas kulit ya? Ada bukan tas ini outdoor, tas outdoor. Wih, mantap. Wah, serab, ada tukang nyeblak dan lain-lain. Thank you yang udah nonton ya. Kalau mau nanya silakan nanya aja, jangan takut ya. Di sini nggak bayar. Kang, untuk Kang, sebenarnya kalau misalnya kita sadari atau nggak sadari sebenarnya ketika kita berkarya, ini istilahnya berkarya lah Kang ya. Kang bikin seperti ini topi berkarya. Di Bandung kadang-kadang nggak dilihat ya Kang ya, dilihat lah ya kadang ya. Tapi sama ketika udah sukses di luar baru dilihat ya. Iya, makanya itu kan tadi aku dikenal dulu di luar Bandung. Baru di Bandung dikenal. Ke Bandung gitunya. Baru ke Bandung. Sekarang produksi sudah berapa banyak per hari atau per bulan? Kalau per bulan tuh lumayan Kang. Cuman kan kita karena memang bukan kodian ya Kang. Kayak topi-topi biasa kan kodian nggak, kita cuman per pieces Kang. Mungkin omset sekarang sudah ada lah Kang, sebulan itu 500 pieces Kang. 500 pieces per hari? Produksi. Enggak, sebulan Kang. Kalau sehari 500 pieces aku sudah umroh Kang. Alhamdulillah, bisa umroh mah Kang, bisa aja, bisa. Bisa kalau kita niat. Kang, kalau range harga dari berapa sampai berapa Kang? Aku matok dari harga 170 Kang. 170. Mulai dari 170 sampai ke berapa paling mahal Kang? Ya, tergantung ada orderan dia pengennya operasi apa, bahannya susah atau gimana. Nanti naiknya dari sana Kang. Naiknya. Tapi semua modelnya bahannya semua rata-rata sama Kang. Kalau standar aku memang dari bahan wol Kang. Tapi kan bahan wol itu ya rupa-rupa Kang, ada wol laken kan, ada wol biasa, ada wol polos gitu kan. Kalau yang dipakai sama Kang Dixon itu kan wol laken. Kalau saya pakai ini wol polos Kang. Kalau ini wol polos. Oh, ada coraknya ya, ini polos warnanya. Oh, oke. Iya, nanti ada wol motif kan gitu. Jadi kurang lebih 170 harganya, mulai sampai berapa paling mahal Kang? Kurang lebih? Paling mahal untuk aku paling 200 Kang. 200. Kita anggap ambil 200 dikali 500 itu 10 juta Kang, sebulan. Kurang lebih. Umroh atau Kang bisa atau itu mah? Hitungannya Kang. Pengeluaran kan lebih Kang. Pengeluaran itu 30 juta kan. Oh, atau nomor ini pengeluaran tuh gara-gara berbisnis topi atau pengeluaran lain Kang? Pengeluaran biasa Kang, Ibu Ratu nih. Bukan pengeluaran gara-gara topi, bukan? Enggak. Itu kalau misalnya pengeluaran gara-gara topi 30 juta, Kang produksi 10 juta, mending eueunan Kang jualan topi Kang. Nah, itu kan kalau topi Kang, kalau bahan topi itu aku pakai itu bahan limbah Kang. Oh. Itu apa? Itu limbah Kang. Limbah gimana? Gimana? Iya, maksudnya limbah itu sisa-sisa dari pabrik kan. Kalau pabrik stok banyak, dia pasti akan. Hai Adek. Hai Adek. Adeknya mana? Jadi ini kamar Kang. Aduh biasa Kang tuh. Gak apa-apa Kang, tenang aja santai. Topi, bewok, sami, kumisna, mana sih? Ini bewoknya,
Ini topinya. Nah, Iya. jadi Kang Asep ini adalah seorang pebisnis topi ini ya, topi klasik tahun 30-an. Kalau misalnya teman-teman pengen lebih nyata, pengen kebayang banget itu, coba nonton film Gangster of New York. Itu kelihatan banget. Betul, itu mafia deh. topinya itu banget. Tapi banyak juga yang gaya seperti Gangster of New York, atau juga seperti orang-orang Eropa yang suka pakai topi ini, biasanya pakai celana pendek, atau bukan celana pendek, celana selutut ya Kang ya. Pakai kemeja, pakai rompi, dan pakai celana yang selutut biasanya. Biasanya gitu. Nah, ini sekarang susah nggak Kang untuk naikin lagi omset Kang sebenarnya Kang? Strategi apa sebenarnya yang dilakukan oleh Akang? Kalau untuk sekarang karena pandemi ya Kang. Mungkin memang ada jadi efeknya. Omset memang kurang, cuman nggak ganggu ke rezeki Kang. Amin, alhamdulillah. Kalau omset memang berarti kurang. Akang punya bisnis lain selain ini dong? Enggak. Aku fokus ke sini Kang, karena memang setiap usaha itu harus fokus Kang. Kata orang tua kan gitu Kang. Kalau kita mau jadi tukang es terus Kang. Jangan sampai sehari kita jadi tukang es cendol, sehari kita jadi tukang bandros, sehari kita jadi tukang ki. Itu kan bingung Kang orang yang mau order. Betul. Iya. Jadi benar sekarang banyak yang bilang bahwa sekarang ini Asep Luput cenah. Asep Luput ya, iya. Bener ya, ada ya kayak gitu bilang. Ada. Memang aku dikenalnya Asep Luput Kang. Nyangkanya kan kalau luput itu identik sama mancing Kang. Makanya, kamu suka mancing? Enggak lah, aku nggak suka mancing. Apalagi mancing masalah kan enggak. Iya. Kang, kalau di Bandung sendiri sebenarnya pemain topi seperti ini banyak nggak? Sedikit Kang. Sedikit ya. Tapi mereka Akang menganggap mereka sebagai saingan atau sebagai apa? Atau sebagai pemacu? Enggak. Jadi sebagai pemacu Kang, karena kita kalau yang lain itu kan karena dia kan bikin topi ini nggak fokus Kang, nggak fokus. Dia cuman bikin topi kalau ada yang order topi gini baru dia bikin. Kalau aku kan fokus ke sini Kang, makanya lebih dikenal kalau Asep Lukut wah pasti topi newsboy cap atau flat cap kan, atau topi copet gitu kan gitu. Tepuk tangan dulu dong. Jadi intinya adalah Akang ini adalah pemain topi klasik, topi vintage, tapi yang fokus benar-benar produknya memang seperti semua ya Kang. Kan berapa? Gak apa-apa, tenang Kang, tenang aja, santai Kang. Gak apa-apa di sini mah, santai, tenang. Bukan di TV ini mah. Kang, sobat yang sukses untuk produksi Kang, kapasitas satu minggu itu bisa bikin berapa banyak? Untuk produksi itu Kang seorang itu paling banyak itu 2 lusin Kang, 1 orang. 1 orang? Iya. Per minggu? Sehari. 12. Iya. Akang punya tim berapa Kang? Aku tim alhamdulillah Kang sudah punya tim 8 kali 12 berarti 1 hari bisa 100 kurang ya? Nyampe produksi ya? Iya. Cuman tiap hari? Iya. Tuh. Tiap hari produksi. Iya. Iya. Iya eta. Ibu ya. Ibak heula, ayo ibak heula. Waya dibakar. Yang make ieu ambil. Iya. Ambil anu ti. Ambil ageng, ya siap. Ambil ageng. Ya, itu apa? Iya. Ayo ngobrol. anak. Aduh. Maaf Kang, biasa. Apa? Tenang. Ya di mana? Iya, di mana? Celemeng, sebutnya celemeng. Gak apa-apa Kang. Ya jadi si topi ini sebenarnya kalau makanya saya pernah lihat topi kok topi zaman dulu gitu, tapi kok banyak juga penggemarnya gitu. Mungkin sekarang memang balik lagi
stylenya memang balik ke Iya. tahun lama kali Kang ya. Iya. Karena memang setelah Kalau gitu kan gimana? iya setelah gini kan terus itu kembali kan, kalau setiap setel itu kembalikan terulang-ulang kan. Tapi memang ada yang konsisten pakai kayak itu kan, kayak apa? Kayak anak-anak motor Kang, Harley kan dia setelnya memang gini kan. Betul. Ya. Setelnya. Nah, Kang, kalau misalnya ini dari 2014 sampai 2020 ini ya kan bisnis berbisnis topi ini. Biasanya kan kebaca tuh di grafik-grafiknya itu biasanya di bulan apa Kang yang turunnya Kang? Itu uniknya gitu Kang. Kalau topi gini nggak tepuguk grafik kan. Wah, masa? Iya. Memang gini, kalau rata-rata kalau topi biasa kan ada grafiknya kan. Betul. Nanti kalau rame Musimnya itu lah. biasa ya musimnya itu bulan Agustus, Desember sama hari raya. Wah itu grafiknya kalau topi umum Kang. Kalau topi gini standar aja Kang. Standar sama terus gitu ya. Sama gitu aja, cuman kita alhamdulillah atau berarti kalau sama iya, terus makanya takut. alhamdulillah Kang. Makanya kita kan kalau enggak topi umum topi biasa naik, kita nggak naik. Takutnya kayak topi biasa turun, kita turun kan. Tapi enggak, alhamdulillah kan standar. Mantap. Karena memang orang-orangnya memang orang-orang yang standar juga kan. Dulu waktu pas berarti dulu waktu pas awal bikin bisnis ini strategi pemasarannya kayak gimana Kang yang Kang bikin? Aku langsung strategi pemasaran, aku langsung ke pemakai. Jadi maksudnya gini Kang, kita kasih siapa saja yang mau topi ini kita kasih aja Kang. Itu cara marketing aku gitu Kang. Nanti ini kan kalau banyak yang pakai kan dia akan tanya ini topi apa kan gitu. Ini buatnya di mana kan gitu. Nah, jadi ngusumkeun gitu ya. Gitu Kang, ngusumkeun. Yang penting kita ngusumkeun lah. Jangan nunggu ngusum lah. Jadi kalau bisa dibilang ini strategi ini ya, strategi endorse ya istilahnya gitu ya. Iya, makanya terus yang feedbacknya gimana Kang? Bagus Kang. Yang pertama siapa Kang pertama? Yang pertama itu si Mang Nedi PHB Kang. Baru tuh si Mamang Erwin Nedi PHB. Cuma tadi zaman kalau si Mamang Nedi itu kan dia bilang gini, siaplah dipakai ngan orang mah tuh biasa make kieu, biasa make ikat cenah. Bae mang pokoknya nu penting dipoto. Kang Nedi mah pakai ikat. Nu penting mang dipoto, pangirimkeun ka dia fotona. Gitu. Oh, gitu. Yang penting mah orang udah pakai ada ini ya, ada itu. Ada modelnya gitu ya. Terus si Mamang Erwin ini Mamang Erwin nih Kang, yang terus support Kang. Support ke aku. Terus go ya ibu mah. Aset go kan lah. Siap Mang, bantuan lah gitu ya. Ya karena kan dia Mamang juga Erwin bikin buku yang kemarin itu yang Remon ya. Dia kan covernya pakai topi ini, bener nggak? Makanya kalau yang beli aja sering gini bilangnya, ada topi Erwin Morun nggak? Berarti harus ganti nama, berarti pakai topi Erwin sekarang. Jadi kemarin Erwin sudah bikin liquid, sekarang berarti liquid Erwin udah keluar Mr. Moron, berarti sekarang Mr. Moron topi, sekarang harus bikin. Kayaknya harus gitu Mang Erwin tuh. Kang, ini selama perjalanan ini pengalaman apa Kang yang paling nggak bisa dilupain Kang selama perjalanan 6 tahun ini berbisnis topi ini? Pengalaman buruk lah, apa pernah ngalamin? Wah pernah lah. Apa Kang? Contohnya coba ambil satu yang paling edan. Ingin membuktikan bahwa kita menjalani bisnis ini bisa sukses Kang. Aku gitu. Pertama itu waktu bikin topi ini aku sering diomongin orang tua Kang. Wah kamu nggak akan sukses. Sudah yang pasti aja topi biasa lah gitu kan. Pasti topi kieu mah umum gitu kan. Tapi dari mulai itu aku ingin membuktikan bahwa topi ini bisa. Gitu kan. Terus sampai akhirnya yang nggak bisa aku lupakan waktu bapak aku sakit Kang. Iya waktu bapak aku sakit, aku ternyata bisa membawa dia ke rumah sakit karena hasil dari jual topi ini. Dia langsung bangga kan. Ya bangga, wah hampir nangis ke aku. Aku juga aduh nggak nyangka. Dia lalu wah salut, teruskan lah, benar. Nah, bapak nu salah,
selain zamana urang ayeuna kasugan kapanggih ku maneh kitu pan ngomongna kan. Oh, emang profesi Bapak itu sebagai Tukang topi. Tukang topi kan. Oh, begitu. Makanya bilang, oh ini mah mungkin dari pengalaman orang tua. Kan orang tua bisa rata-rata gitu Kang ya. Terus lah cenah anak mah udah ngikutin aja apa kata orang tua, tapi Akang malah istilahnya malah melawan arah ya, istilahnya gitu Kang ya. Iya. Yang biasanya pakai topi biasa malah Akang bikin topi yang nggak biasa gitu ya. Karena bapak aku itu memang kan salah satu salah satu yang tokoh tukang topi legend memang di desa Rahayu ini. Itu salah satunya. Emang di desa Rahayu itu sebenarnya itu adalah suatu daerah produsen topi Kang? Iya, supplier topi itu. Itu memang produksi topi. Hampir tiap rumah. Halo. Jadi makanya aku memang anak penjahit kan. Anak seorang penjahit. Bukan penjahat. Iya, bukan. Iya, penjahit kan. Salah. Awas, hati-hati. Soalnya beda dikit kan. Soalnya itu orang tua sekarang ya mungkin ya karena sudah tidak ada kan. Karena memang orang tua memang sekarang sudah meninggal duanya kan. Oh, innalillahi. Iya, makanya aku juga teringat memang selalu teringat itu memang omongan-omongan dia, cara dia mendidik aku itu memang gitu keras gitu kan. Gitu. Aku jadi dari bikin ini nggak pernah dinasti seorang bapak dari Kang Asep itu sekarang diteruskan oleh Kang Asep ya? Enggak sih. Topinya nggak diteruskan kan kalau dari topinya, makanya aku disebut anak durhaka kan, karena bikin topi yang memang beda dari bapaknya. Tapi menghasilkan nggak apa-apa dong Kak. Iya, makanya aku harus membuktikan ke orang tua bahwa topi ini bisa itu. Jeleknya di sini, sinyal hilang Kang di sini tadi, saya pindah dulu sinyal. Iya kan sama. Jadi apa tadi sebagai anak yang durhaka disebutnya itu? Iya, karena memang pengennya orang tua itu nerusin usaha dia kan gitu. Aku nggak mau pengen usaha sendiri. Ya, Kang, ya. Dari hasil sendiri kira-kira kan. Gitu. Akang maaf semua keluarga berbisnis topi atau gimana? Semua keluarga berbisnis topi, cuman memang kalau sekarang gabung sama aku kan. Karena yang kerja itu adik-adik aku sama kakak-kakak aku kan. Oh, jadi ya nggak apa-apa Kang ya, nama juga berbisnis bareng keluarga ya Kang ya. Mensejahterakan keluarga kan itu lebih kan keren, lebih asik ya Kang ya. Lebih asik, memang lebih asik, tantangannya juga lebih asik kan. Nah, ini kan tadi kan pengalaman ini ya, pengalaman yang tidak bisa dilupakan, yang bisa dibilang itu pengalaman yang bisa bikin mental down gitu kan ya. Sebenarnya kan ada mental yang dibilang sama orang tua, namun sih bikin topik kayak gini mending yang biasa-biasa aja, tapi Akang bisa bangkit. Nah, di satu sisi pernah nggak Akang alami suatu pengalaman yang tidak pernah disangka-sangka di bisnis ini? Wah, pernah kan. Aku pernah waktu pas sulit-sulitnya istri pas mau ngelahirin kan sudah bingung kan. Nggak disangka-sangka ada orderan kan lumayan lah. Jadi masuk aja langsungnya itu teh aman aja. Makanya gitu, makanya aku mikir konsep aku ini adalah bisnisku ada rezekiku kan. Jadi bisnis itu bukan hanya sebatas dari uang, tapi memang bisnis itu kita bisa silaturahim. Karena bisnis aku ini aja kan, aku bisa kena Kang Diksen, kan Mamang Erwin, gitu kan, ya. Mang Saron. Karena bisnis ini.
silaturahmi membawa rezeki insya Allah ya. Iya. Nah, Tanya waktu aku bilang kan kemarin, apakah memang yang bikin ini saingan? Enggak lah. Memang itu keluarga karena aku pengennya gitu kan. Jangan sampai usaha kita itu saling menjatuhkan, tapi saling mengangkat kan. tapi mungkin kalau ada yang menjatuhkan mah pasti ada aja sih Kang ya. Ya ada, tapi aku langsung diri aja kan. Langsung nangtung lah. Mendingan kamu cari masalah ya Kang ya. Tapi kalau misalnya sampai nginjek-injek bisnis mah ngalik waing sih ya gitu. Makanya kalau ini gimana? Kalau ada itu kan kalau ada yang datang ke sini kan dia ngomong, aduh Kang, aku mau jualan topi gini tapi nggak punya modal. Aku ngerasa itu kayak aku aja kan gitu dulu. Pernah lihat zaman dulu ya, inget ya. Kayak aku pengen ada mau usaha, ada yang ngebantuin. Aku lihatnya gitu kan. Kalau ada ya yang ngomong gitu kan gitu. Makanya langganan kita itu memang dari awalnya memang dari bawah kan. Aku dikenal memang dari clothing yang baru mau mulai dengan modal yang pas-pasan. Kebanyakan langganan aku orang-orang gitu kan, bukan yang Nah itu sistemnya gimana Kang? Apakah jual putus atau ini apa istilahnya konsinyasi biasanya sistemnya? Biasa enggak, dia order produksi aja Kang. Atau dia order produksi, nanti dia kirim label, aku bikin, dia lalu tempelin labelnya. Jadi mereka mikir ready stock ya berarti ya? Iya, ready stock. Kalau untuk ready stock itu baru 3 tahunan Kang, aku baru berani nyiapin ready stock Kang. Kalau dulu nggak pernah kan. Udah kebaca ya itunya, forecastnya udah kebaca. Pasarnya sudah kebaca, petanya sudah kebaca, tinggal kita action aja. Dari ini kan ada model tuh ada 4 ya Kang ya, ada yang ini, terus ada kayak topi pelaut ya Kang ya, terus ada yang CR pisan, ada 4 ya kalau nggak salah ya Kang ya. Iya 4 itu 4 besar, cuman yang 4 itu yang beranak pinak kan modalnya kan. Nah, ini kan ini juga kan, ini model newsboy juga kan, tapi cuman ini kan ada operasi pita kan. Ini model newsboy juga ya. Nanti juga itu mah Kang aja bikin sendiri meren. Enggak, itu modelnya sudah ada kan, biasanya dipakai David Beckham kan. Oh, David Beckham. Biasa dia dipakai sama si Babe Dalton kan. Oh, Kang Budi. Nah, kan dari sekian banyak model ini yang paling best seller yang mana? Kalau best seller kan dua model yang itu kan, newsboy cap sama flat cap kan. Yang best seller. Oh. Kalau seller head itu apa sih modelnya ini? Ini yang saya kancingin newsboy. Iya, itu newsboy cap. Newsboy cap ya. Tapi saya nggak suka dikancinginnya Kang, saya lebih suka dibuka gini. Iya, sama aja Kang, bebas kan, aku juga gitu. Bebas, udah dipakai mah bebas ya, mau diapain gitu. Iya. Mau dikasihin ke orang, mau dibalangkan ya bebas, yang penting udah ada aja. Iya. Kan saya kan punya satu lagi Kang, yang satu lagi tuh yang yang flat ya, kalau nggak salah saya punya flat ya satu lagi, kalau nggak salah ya Kang. Nah flat saya suka tuh model flat, kalau dibuka gini lebih enak, cuman ukurannya emang karena kecil, makanya saya sekarang lebih pakai ini. Oh iya itu yang flat cap juga kan, karena hulu saya bedegul Kang, hulu saya Kang. Flat cap juga kan itu beranak pinak kan modalnya kan, ada flat cap, ada EP cap gitu kan. Ada di depan Akang nggak punya ya, contohnya nggak ada ya? Kalau yang di depan Akang nggak ada contohnya? Ada. Wah harus cari dulu Kang. Jangan, kalau bisa mah jahit dulu lah. Nah, yang biar ini lama, Kang. jahit dulu. Nah, ini apa Kang? Kalau ini diaper cap, diaper cap Kang. Diaper nah, cap. ini topi copet ini Kang. Ini topi copetnya ini. Iya, ini copetnya ini. Ini topi copetnya ini. Nah, ini topi copetnya ini. Bener, ini topi copet. Karena di film-film kayak gini ini modelnya teh. Kalau di daerah sini kan disebutnya topi Mazda kan, karena ya pertama yang mengenalin topi gini itu memang dari Suzuki Mazda. Dia ada order topi gini, bornya Mazda, makanya disebut topi Mazda atau topi kodok. Topi Mazda. Topi kodok.
Kang, untuk kedepannya nih, kedepannya Akang punya rencana apa, Kang? Apakah punya model-model baru atau punya strategi pemasaran yang baru atau punya target seperti apa, Kang? Di akan datang lah. Untuk yang kadang kan memang aku karena model-model gini, model fintech itu belum aku kuasai kan. Masih banyak lah model fintech dari yang yang sudah ada itu belum banyak yang belum dikuasai. Dan untuk ke depan masalah marketingnya memang karena Lukut Hejo itu kan aku juga masih bingung nih bentuknya itu apa, produksi atau brand gitu kan. Akang main kemana larinya sebenarnya? Pengen produksi atau pengen brand sebenarnya? Ya mengikuti alir aja lah kan. Ngikutin duit aja ya Kang, duit ada mana we gitunya. Gitu. tapi pengennya memang aku memang jadi brand lah kan. Nah sekarang pertanyaan simpelnya gini Al, sebenarnya Akang itu pengen dikenal sebagai pembuat top atau sebagai Lukut Hejo? Mungkin sebagai pembuat topi aja kan. Berarti tukang maklun itu? Enggak lah, bos. Bosnya kan. itu pertanyaan, itu yang jawaban yang keren. jadi kalau misalnya produsen topi, berarti siapapun yang pengen pakai merek apapun sama Akang dilayanin ya kan? Iya. Gak tahu untuk kedepannya. Karena mungkin bisa aja kita fokus ke brand kan, ke brand menghidupkan brand Lukut Hejo, bisa fokus ke sana. Memang aku targetnya ke sana. Targetnya sudah untuk menghidupkan brand Lukut Hejonya Kang. Apa? Udah didaftarin ke ini belum, di Jen Haki udah belum Lukut Hejonya? Belum Kang, makanya mungkin rencananya memang Kang. Ya rencana mau tahun ini Kang, cuman kan karena ada pandemi kan. Karena mengaruh sama omset gitunya. Rizky tarik-tarik. Jadi kalau saya saran sih sebenarnya bisa segera mungkin Akang bisa mendaftarkan Lukut Hejo ke Dirjen Haki Kang. Karena itu kan sebagai pemegang merek, jadi nggak kan kalau ini kan kita berandai-andai Kang. Akang juga nggak mungkin kan pengen seperti ini terus sekarang gitu kan, hanya 500 sebulan gitu kan, mungkin 10.000, 100.000 per bulan gitu kan. Akhirnya nanti banyak juga pengikut lain yang bikin produk yang sama dan dinamain Lukut Hejo supaya tetap laku. Karena orang mungkin ngeliat Lukut Hejo mah cina spesialis. Nah itu kan mungkin kan bisa ada kan dari Brazil kan. Dari Lukut Brazil, Hejo. cuman dia minta izin dulu. Oh, izin dulu bilang sama Kang. Iya, dia minta izin dulu. Mau ngambil logo sama nama Lukut Hejo boleh enggak kan? Biasa translate kan, translate. Terus Akang jawab aku, boleh aja silakan. Makanya dia pas di akun Instagramnya dia pakai logo Lukut Hejo sama memang Lukut Hejo kan. Wah sayang Kang, padahal mah bagi hasil atuh. Enggak lah, aku kan biarlah kita bantu aja, karena kan dari tadi Kang kita belum didaftarin kan gitu kan, kita belum didaftarin. Ya nggak apa-apa lah, itu kan memang pasarnya kan beda, dia pasarnya Brazil kan, dia pasarnya Brazil. Niatnya baik Kang. Iya, nggak ngeganggu ke kita kan, kita masih lingkup nasional juga, belum kegarap kan gitu kan. Bukan tidak mengganggu, belum Kang, kalau saya bilang mungkin ya. Belum, iya, saya bukan mamatah, bukan apa. Saya bukan ngajarin, enggak. Ada kepik. Langkah baiknya Kang gitu Kang ya, bener nggak? Ya semoga niatnya mereka juga nggak, mungkin siapa tahu, mungkin tiba-tiba Lukut Hejo dari Belanda masuk ke Indonesia, sok Akang liar sih. Iya. Makanya aku juga kepikiran gitu Kang, makanya pengen dipatenkan juga kan brand Lukut Hejo itu Kang. Karena Haki itu kan bersifat internasional Kang, bukan Indonesia aja Kang. Jadi Indonesia internasional juga berlaku. Jadi kalau misalnya ada pun yang di luar pakai brand Akang, itu Akang bisa tuntut sebenarnya. Gitu. Nah, itu Kang. Ya, untuk kedepannya kalau kan. misalnya itu nanti
Nanti kalau misalnya untuk konsultasi masalah hukum nanti saya kasih ininya Kang ada rekanan kita yang di bidang haki kita punya juga untuk nanya-nanya lah supaya cerah gitunya kedepannya teh cerah gitu kan karena Kang udah mulai dari konsep nama ada filosofinya gitu kan terus mungkin kedepannya Kang pengen maju terus ke depan kan harus ada persiapan. Iya, makanya dulu waktu aku pernah diajakin sama si Mamang Erwin kan ada pelatihan UKM. Aku nggak pedenya di sana kan, karena brand kita kan belum didaftarin, makanya aku mundur. Ini si sekarang Mamang Erwin sudah sama kita. Iya, ini pertama kan sama Mamang Erwin belum pernah kan. Ini skupnya bukan skup kecil, ini skupnya internasional. Ya, apakah kalau misalnya ada ini kalau misalnya kalau misalnya ada seseorang yang ingin berbisnis seperti Akang gitu ya, mirip seperti Akang lah, topi seperti ini gitu. Akang punya saran apa Kang benar buat dia? Mungkin saran dia harus cintai dulu apa yang mau dia garap gitu kan, konsepin dulu, lalu sukai dulu. Karena aku gini kan, usaha yang paling enak itu adalah usaha hobi kan, hobi yang jadi usaha kan. Seperti pemain sepak bola, dia hobinya main sepak bola tapi dibayar, gitu kan. Pemain bola kan gitu kan, dia hobi tapi dibayar. Oke, aman sinyal aman sinyal Kang. Sekarang aman kan, Oke. Ya sinyal ini habis hujan di sini Kang, jadi sinyal sama wifi jelek, sinyal kan di sini mah ini udah beres, berarti kiriman dari sini Kang. Beda negara. Apa biasa. tadi Kang? Sarannya adalah untuk orang yang baru terjun ke bidang topi vintage ini apa tadi sukai dulu. Iya, sukain dulu. Kayak pemain sepak bola, dia main sepak bola itu karena hobi sama dibayar juga, kan gitu. Terus jangan dibalik ya Kang ya. Jangan dibalik gitu kan. Terus memang niatnya dia itu berkarya aja Kang, jangan cuma mikir untuk mendapat cuan aja. Nah, jadi berkarya, siapa tahu nanti mah ikutin lah rezeki mah ya. Makanya aku fokus ke fintech, nggak melirik ke topi yang lain, itu memang gitu kan. Di sini saja aku belum full untuk berkarya kan. Kenapa Kang kok bisa bilang kayak gitu Kang? Ya memang Kak, karena kalau kita lihat itu model-model ini sudah banyak yang belum kegarap kan. Apalagi mikirnya aku kedepannya memang pengen seriusin jadi brand, pengen untuk go internasional juga kan gitu kan. Dan itu memang proses lah, itu memang proses dulu kan. Oke. Jadi semua butuh proses ya kan, nggak bisa langsung ojol laku, ojol produk di mana-mana, tetap harus ada proses ya kan ya, harus sabar. Iya, nikmati proses, harus sabar lah dengan proses. Biar jadi tempaan. Kalau sudah ditempa kan mau jadi panci atau katel juga nggak apa-apa lah kalau sudah ditempa kan. Nah, panci jadi peso. Jadi panci apa mau jadi peso? Paling jadi peso kan gitu beli bagus tuh. Kang,
ini udah apa di akhir-akhir ini. Di punya closing statement apa dari Akang dari seorang apa ya pebisnis yang sudah 6 tahun ya kurang lebih 6 tahun menjalani suatu bisnis Kang. Punya inspirasi apa Kang yang bisa dibagikan ke teman-teman? Aku inspirasi, aku ingin jadi orang yang bermanfaat aja Kang. Buat teman-teman buat teman-teman. Ya, buat teman-teman jangan takutlah untuk memulai. Tapi kita mulai aja, gitu. Jalani aja, nikmati prosesnya, naik turun itu nikmati aja prosesnya, karena dia akan menempa diri kita. Edan. Tepuk tangan boleh Kang? Oh, boleh kan? Keren. Jadi ini sebuah apa ya? Sebenarnya kita harus kuat di tempat, kita harus kuat untuk berbisnis karena bisnis itu bukan hal yang mudah ya Kang ya. Dan satu lagi mungkin Kang, ada satu lagi mungkin yang lebih penting Kang. Doa istri dan doa orang tua ya. Wah, amin Kang. Aduh, tapi aku paling sekarang posisinya jadi mendoakan orang tua Kang. Nah, nggak apa-apa. Tapi kan dulunya kan sempat didoakan. Iya, jelas lah. Aku pas mau mulai itu aku langsung ngomong ke ibu aku Kang, aku sujud Kang, minta didoain. Biasa kan kalau orang tua, kalau orang tua ngomongnya gini, kabeh oge didoakan anak-anak mama. Teu dipenta oge kan gitu. Tapi aku benar. Abi mah ieu meminta pokona mah mun bisa mah sebut ngaran Abi dina doa mah. Benar. Karena di dalam Oke Kang, kalau gitu thank you pisan buat sharingnya, meskipun belum nggak terlalu lama, itu kan juga di balik waktu. Kalau offline mas saya bisa 2,5 jam Kang ngobrol sama Kang. Thank you banget untuk waktunya Kang, sukses terus buat Luput Tejo. Amin, sukses. Kalau bisa punya saya bisa digedein Kang satu lagi. Punya saya pengen digedein. Bisa. Itu garansinya kan seumur hidup Kang. Sumber pakai. Seumur hidup saya nggak tahu hidup saya sampai kapan Kang. Iya, makanya paling dilemesin seumur pakai. Sumber pakai. Siap kalau gitu. Oke, hatur nuhun buat Kang Asep Luput Tejo. Sukses terus buat bisnisnya. Terus buat keluarganya juga semoga terus diberikan kekuatan untuk maju ke depan terus. Amin Kang. Oke, hatur nuhun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, remove. Oke, thank you banget buat Kang Asep Luput Tejo. Kita bakal ngobrol tentang bisnis lagi. Hari ini, thank you juga buat Halo Coffee and Eatery yang nyediain tempatnya dan wifi-nya kencang pisan. Itu di belakang lihat. Di belakang lagi moto itu sebenarnya itu lihat tuh. Itu lagi moto makanan, lagi moto produk. Buat teman-teman yang punya bisnis yang pengen sharing pengalaman bisnisnya, boleh kok kita. Jadi nggak usah bayar, asli gratis kok. Benar. Jadi tinggal DM aja ke Miller. Kita aturin jadwalnya untuk restoran di lagi di Miller ya. Oke, thank you buat semuanya. Ingat untuk selalu ingat aja bahwa jangan pernah kita meremehkan profesi seseorang dan pekerjaan seseorang. Siapa tahu mereka lebih menghasilkan daripada kita, jadi jangan anggap enteng semua usaha orang ya. Hargai setiap karya orang, hargai setiap usaha orang. Belajarlah menghargai sesama supaya kita juga bisa lebih hargai sesama. Oke, thank you semuanya yang sudah nonton Ngidel Miller and Friends. Sampai ketemu lagi besok. Dan ya tiap hari Ngidel Miller and Friends ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
DJ Sachi telat udahan, bye-bye. Sampai ketemu lagi besok. Ya. Nonton besok. Yes. Joget dulu.